Perkenalkan, namaku Rasya Regi Cahyadi dengan NIM C2401241087 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dengan Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan dari Universitas IPB Angkatan 61. Kali ini aku bakal jelasin materi dari praktikum biologi perikanan dengan judul reproduksi. Kalian simak baik-baik ya. Pertama, mari kita pahami dulu tingkat kematangan gonad. TKG atau tingkat kematangan gonad adalah tahapan perkembangan organ reproduksi ikan sebelum dan sesudah memijah. Informasi ini sangat penting untuk kita pelajari karena kita dapat mengetahui kapan ikan siap memijah, ukuran pertama kali matangnya gonad, hingga musim pemijahan. Dengan memahami TKG, kita bisa memperkirakan keberlangsungan stok ikan di perairan. Ada dua cara umum untuk menentukan TKG. Yang pertama secara morfologis, yaitu melihat ukuran dan bentuk gonad secara langsung dengan mata. Cara ini cepat, namun ketelitiannya sangat rendah. Lalu yang kedua adalah secara histologis, yaitu mengamati sel gonad dengan mikroskop. Hasilnya bisa lebih akurat, tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama. Selain TKG, ada juga indeks kematangan gonad atau IKG. Rumusnya sederhana, yaitu berat gonad dibagi berat tubuh lalu dikalikan dengan 100%. Nilai IKG biasanya akan sering naik seiring dengan perkembangan gonad dan mencapai puncak tepat sebelum ikan memijah. Nah, setelah mengetahui tingkat kematangan gonad, kita bisa masuk ke topik fekunditas. Fekunditas adalah jumlah telur yang dihasilkan ikan betina sebelum dikeluarkan saat pemijahan. Ada fekunditas mutlak, yaitu jumlah total telur, dan fekunditas nisbi, yaitu jumlah telur per satuan berat atau panjang tubuh ikan. Mengapa sih fekunditas itu penting? Karena dari sini kita bisa menduga potensi reproduksi ikan serta hubungannya dengan panjang, berat, dan kondisi lingkungan. Dalam praktikum yang sudah saya laksanakan, ada beberapa metode untuk menghitung fekunditas, yaitu yang pertama metode gravimetri. Pertama, gonad akan ditimbang, lalu dibagi menjadi beberapa bagian kecil. Selanjutnya, berat tiap bagian ditimbang, kemudian telur dihitung menggunakan alat penghitung atau counter. Dari data itu, kita bisa mengestimasi jumlah total telur. Lalu yang kedua ada metode volumetri. Gonad dicampur dengan aquades, lalu volumenya diukur. Diambil sampel kecil, misalnya 5 mm, lalu telur dihitung satu per satu. Dari perbandingan volume, kita bisa mengestimasi jumlah keseluruhan telur. Lalu yang terakhir ada metode gabungan. Ini adalah kombinasi dari gravimetri dan juga volumetri. Caranya gonad ditimbang, dibagi 3, lalu tiap bagian diencerkan dengan aquades. Dari sampel 1 cc telur dihitung, kemudian dikalikan dengan faktor pengenceran untuk mendapatkan total fekunditas. Selain menghitung jumlah telur, kita juga dapat mengukur diameter telur. Caranya, ambil sekitar 50 butir telur dari gonad yang sudah matang. Lalu amati di bawah mikroskop menggunakan kaca preparat. Lalu, data diameter ini membantu kita memahami tahap perkembangan individu ikan menjelang pemijahan. Jadi, melalui praktikum ini, saya belajar, yaitu cara menentukan jenis kelamin dan tingkat kematangan gonad. Lalu yang kedua, menghitung indeks kematangan gonad dan menghitung fekunditas dengan beberapa metode. Lalu, kita dapat menyimpulkan dari semua informasi tersebut bahwa praktikum ini sangat penting, terutama untuk pengelolaan sumber daya perairan berkelanjutan. Dan untuk stok ikan juga mendukung praktik perikanan yang berkelanjutan. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini tentang penjelasan reproduksi dari praktikum biologi perikanan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you next time, bye-bye.